Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Widiansa. Saya dari Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan memaparkan materi tentang tata bahasa alami, pikiran, dan kinerja pembicara dari buku An Introduction to Psycholinguistics. Bab pertama yang akan saya bahas yaitu tentang tata bahasa kebenaran Tuhan. Saat ini, sebagian besar ahli bahasa telah mengadopsi tujuan kebenaran Tuhan untuk sebuah tata bahasa. Mereka setuju bahwa kita memiliki tata bahasa dalam pikiran kita dan bahwa tata bahasa dengan cara tertentu digunakan dalam proses psikolinguistik untuk memproduksi dan memahami kalimat. Menariknya, tren kebenaran Tuhan yang sekarang dominan ini dimulai oleh Chomsky yang anehnya pada awalnya adalah pendukung aliran hokus pokus yang berlawanan. Dia mendukung hokus pokus pada tahun 1950-an tetapi beralih ke kebenaran Tuhan pada tahun 1960-an. Teori asli Chomsky telah berubah total. Dia meninggalkan hokus pokus dan berjuang habis-habisan dari kebenaran Tuhan dengan menyatakan bahwa linguistik adalah cabang dari psikologi kognitif. Tetapi tata bahasa Chomsky itu sendiri tidak bisa menjadi model kinerja. Kenapa? Mengapa hal tersebut terjadi? Karena tata bahasa Chomsky itu sendiri tidak bisa menjadi model kinerja karena organisasi tata bahasa Chomsky dengan sintaksis sebagai yang utama. Jelas bahwa tata bahasanya tidak sesuai dengan salah satu dari proses pemahaman ucapan atau produksi ucapan. Proses pemahaman yang benar harus dimulai dengan suara sebagai masukan dan makna sebagai keluarannya. Seseorang mendengar bunyi ujaran dan memberikan makna pada bunyi tersebut. Betul kan? Nah, sebaliknya, proses produksi yang benar dimulai dengan makna sebagai input dan suara sebagai output. Seorang memiliki ide yang kemudian dia memberikan bunyi ucapan untuk menyampaikan maknanya. Dia dapat ide, terus dia bersuara. Seperti itu. Yang benar. Masalah empiris dengan gagasan Chomsky telah tentang pembicara pendengar yang ideal. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Noam Chomsky mengemukakan teori bahasa berdasarkan gagasan tentang pembicara pendengar yang ideal, yang memiliki pengetahuan penuh dengan bahasa. Namun, ketika teorinya diuji secara empiris dalam kinerja pembicaraan yang sebenarnya, terdapat ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan antara apa yang diharapkan oleh teorinya dan apa yang terjadi dalam praktiknya. Ini menunjukkan bahwa teori Chomsky mungkin sulit untuk diuji atau mungkin ada perbedaan antara idealisasi teorinya dan kenyataan dalam penggunaan bahasa manusia. Kontradiksi psikologis dalam teori Chomsky. Terlepas dari usaha banyak pendukung Chomsky yang berlian seperti Bever, Fodor, dan Garrett, terlepas dari fakta bahwa mereka dan yang lainnya telah melakukan penelitian ini selama 30 tahun, belum ada yang berhasil merancang model kinerja menggunakan tata bahasanya. Jadi penulis dalam buku ini berpendapat sifat dari tata bahasa Chomsky lah yang salah. Selain itu, penulis dari buku ini juga berpendapat bahwa ada kontradiksi psikologis dalam teori Chomsky. Inti dari argumen penulis terletak pada fakta bahwa tata bahasa Chomsky menghasilkan turunan linguistik yang tidak memiliki eksistensi psikologis. Seperti yang dikatakan oleh Chomsky 1967, halaman 435 ada di buku ini sendiri. Beliau mengatakan bahwa akan sangat menggoda tapi sangat tidak masuk akal untuk menganggapnya tata bahasa sebagai model kinerja juga. Kondisi pengetahuan bahasa yang stabil teruji. Dalam sebuah penelitian Nagata tahun 1988 mengekspos penutur bahasa Jepang pada perlakuan pengulangan di mana kalimat bahasa Jepang ditempatkan atau tidak ditempatkan dengan kalimat lain. Penilaian berubah ketika kalimat disajikan secara tunggal tapi tidak ketika disajikan dengan kalimat lain. Lebih lanjut, Nagata juga melakukan penelitian pada 1992 menunjukkan adanya efek penahan dalam penilaian tata bahasa kalimat. Penilaian-penilaian di atas yang melibatkan berbagai manipulasi eksperimental menunjukkan bahwa kriteria yang ditunjukkan penutur saat menilai gramatikalitas kalimat tidak stabil seperti yang diasumsikan oleh Chomsky, melainkan berubah dengan mudah dan sesuai dengan prediksi teori-teori psikologi. Manipulasi menghasilkan keluasan yang tak terduga dalam gagasan yang dimiliki oleh penutur yang sebenarnya mengenai gramatikalitas.
pembahasan mengenai Chomsky tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa teori Chomsky telah diajukan berdasarkan pertimbangan yang ketika diuji secara empiris mungkin tidak mendukung teorinya. Tampaknya ada ketidakkonsistenan antara gagasan tentang pembicara pendengar yang ideal yang memiliki pengetahuan penuh tentang bahasa dan hasil yang diperoleh dalam kinerja pembicara yang sebenarnya. Keutamaan pemahaman ucapan. Kita beralih ke sebab keutamaan pemahaman ucapan. Landasan utama dari tata bahasa yang valid secara psikologis haruslah terletak pada proses di mana anak-anak memperoleh bahasa. Dasar dari pemahaman ini adalah antara pemahaman ucapan dan produksi ucapan. Dasarnya yaitu pemahaman ucapan dan produksi ucapan. Anak-anak yang tidak memiliki kemampuan bicara dapat memahami pembicaraan. Tata bahasa dapat berkembang tanpa adanya produksi ucapan. Orang yang bisu tapi bisa mendengar, bisa mengembangkan kemampuan untuk memahami ucapan tanpa mereka bisa memproduksi ucapan. Karena itulah yang terjadi. Bagaimana orang-orang seperti itu dapat memahami kalimat-kalimat yang mereka ucapkan? Pastilah orang-orang bisu ini mengembangkan sebuah tata bahasa mental yang didasarkan pada pemahaman ujaran. Mereka punya pemahaman ujarannya sendiri. Tata bahasa seperti itu memungkinkan mereka untuk memahami ucapan yang mereka dengar. Akibatnya, kalimat-kalimat yang dapat mereka pahami mencerminkan karakteristik esensial dari bahasa, yaitu pemahaman dan jumlah kalimat tata bahasa dan kalimat baru yang tidak terbatas, pengenalan sinominitas dan ambiguitas, dan lain-lainnya. Pemahaman bicara berkembang sebelum produksi bicara pada anak normal. Dengan demikian harus disimpulkan bahwa bagi anak normal dan juga anak tunarunggu wicara, pemahaman ujaran merupakan dasar untuk membangun tata bahasa di dalam pikiran. Ini tidak berarti bahwa produksi ujaran bukanlah suatu proses yang penting. Tentu saja itu penting. Namun produksi adalah proses sekunder dan dengan demikian kemungkinan besar berasal dari tata bahasa yang didasarkan pada proses utama, yaitu pemahaman ujaran. Yang utama tetap adalah pemahaman ujaran. Dalam tata bahasa pemahaman kebenaran Tuhan yang merupakan bagian dari apa yang disebut penulis pertama sebagai tata bahasa alami, kinerja pemahaman ucapan akan terlihat seperti ini secara skematisnya, yaitu bunyi, pemahaman tata bahasa, dan makna. Fakta menunjukkan bahwa baik untuk anak normal maupun anak dengan hambatan bicara, ucapan proses pemahaman yang merupakan hal utama dalam penguasaan bahasa. Ucapan proses pemahaman ujaran itu merupakan hal utama dalam penguasaan bahasa. Bagaimana anak belajar tata bahasa alami? Anak-anak berusaha keras untuk memahami dunia tempat mereka dilahirkan. Tentunya bayi juga, bayi yang baru lahir pun gitu, mereka berusaha dengan sangat keras untuk memahami dunia tempat mereka dilahirkan. Bayi berada di dunia fisik eksternal dan dunia internal yang masing-masing berusaha untuk memahaminya. Bayi mengalami dunia fisik melalui indranya dan memahami sejumlah entitas dasar objek, peristiwa, dan situasi melalui operasi psikologis. Bayi memberikan atribut dan evaluasi pada entitas-entitas tersebut. Entitas-entitas yang sudah dikenal dan penugasan psikologis dipahami oleh bayi. Nah, yang udah dipahami oleh bayi dalam upaya memahami pengalaman mentalnya sendiri mengenai contohnya rasa lapar, rasa sakit, motif-motif yang mendorong lainnya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah anak-anak menjadi sadar akan dunia mental mereka sendiri dan berusaha untuk memahaminya. Ya, pada saat yang sama ketika anak-anak berusaha untuk memahami dunia eksternal mereka juga berusaha untuk memahami dan mengatur dunia subjektif batin mereka sendiri dari pengalaman mental dan pikiran. Mereka belajar untuk membedakan ide-ide tertentu mengenai pengalaman mental yang melibatkan tubuh fisik mereka sendiri dan pengalaman tertentu seperti panas, dingin, gatal, sakit, nikmat, dan lain-lain. Mereka juga merumuskan pikiran dalam bentuk proporsional. Jangan disamakan dengan kalimat yang merupakan refleksi dari pikiran. Dengan menggunakan ide-ide ini atau ide-ide lain yang mungkin mereka dapatkan dari pengalaman mereka di dunia, salah satu pemikiran tersebut mungkin adalah kompor itu panas, jari saya terluka, gitu loh. Kompor itu panas, nanti jari saya bisa terluka, gitu. Selanjutnya adalah anak-anak mengumpulkan dan mengorganisir pengetahuan dari dunia fisik dan mental. Ya, betul, anak-anak mengumpulkan dan mengorganisir pengetahuan dari dunia fisik dan mental. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak pengalaman yang dialami anak akan mengumpulkan lebih banyak pengetahuan tentang dunia fisik dan subjektifnya.
Anak belajar mengidentifikasi berbagai objek, atributnya, dan bagaimana objek-objek tersebut muncul dalam berbagai peristiwa dan situasi. Ide-ide dan pemikiran ini diintegrasikan untuk memajukan pemahaman anak seperti halnya binatang. Anak dapat belajar banyak tentang lingkungannya dan makhluk-makhluk yang menghuni meskipun tanpa bahasa, betul. Namun, seiring berjalannya waktu, satu fitur unik dari lingkungan anak terus menarik perhatian anak-anak, dan itu adalah bicara. Jadi anak-anak tuh kayak, oh itu kucing gitu kan, emang belum bisa ngomong tapi mereka sudah memahami hal tersebut gitu loh. Anak-anak menyadari bahwa bersama dengan benda-benda, peristiwa, dan situasi di lingkungan, ada banyak sekali bunyi yang dihasilkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Seperti segala sesuatu yang ada di lingkungan, anak-anak menghadapi tantangan untuk memahami bunyi-bunyi ujaran ini. Seperti itu. Pengembangan tata bahasa alami. Tata bahasa yang didasarkan pada pemahaman ucapan. Pertama yaitu pembentukan leksikon mental. Pada akhirnya anak akan menyadari bahwa bunyi-bunyi tersebut menandakan benda-benda. Pembelajaran bahasa dalam bentuk pemahaman bicara baru dimulai. Ide dan pemikiran yang telah diperoleh anak pada tahun pertama atau lebih memberi mereka banyak target ketika mereka mulai memahami ucapan. Sebagai contoh, anak-anak mungkin menyadari bahwa bunyi pisang diucapkan oleh seorang ketika ada pisang yang diberikan kepada mereka. Bahwa bunyi mama diucapkan ketika ada seorang wanita yang masuk ke dalam ruangan dan memeluk dirinya, misalnya. Sejauh menyangkut penyimpanan memori, dalam leksikon mental ada keterarahan mengenai hubungan antara bunyi ucapan dan makna kata. Pada tahap awal pembelajaran bahasa sebelum munculnya produksi, pikiran dipersiapkan untuk pemahaman, yaitu menghubungkan bunyi ujaran dengan pikiran dalam pikiran. Anak mendengar orang lain mengucapkan bunyi ujaran, bunyi-bunyi ucapan tertentu akan memunculkan makna pada anak sejauh hubungan antara keduanya telah terbentuk sebelumnya. Iya, jadi si bunyi tersebutnya kayak ke anak tuh kayak akan menghasilkan makna gitu, kayak anak mendengar kata kucing terus kayak di pikirannya anak, oh kucing itu seperti ini gitu. Pada awalnya, anak merupakan penerima bunyi ujaran yang sepenuhnya fasik. Misalnya bunyi kucing menghasilkan makna kucing. Karena anak tidak memproduksi bunyi ujaran, anak tidak memproduksi bunyi ujaran, belum bisa mengucapkannya, maka arahnya hanya satu arah dari bunyi ke konsep. Dengan demikian, dalam leksikon di dalam pikiran anak, entry-entry pada dasarnya adalah bentuk bunyi ucapan terus konsep. Akibat ketika anak mendengar sinyal akustik yang sudah dikenalnya di dunia fisik, anak dapat memulihkan konsepnya melalui representasi bunyi-bunyi ujaran yang telah tersimpan di dalam pikirannya. Dengan seringnya pengulangan bunyi ujaran tertentu yang dibuat orang lain, pikiran anak menjadi siap untuk menerima sinyal akustik dari bunyi ujaran dan dapat memulihkan maknanya secara langsung. Dengan cara ini, tidak hanya makna kata, tetapi juga seluruh frasa dan kalimat dapat dipulihkan secara langsung tanpa pemrosesan tata bahasa. Untuk item yang kurang familiar dan baru, proses yang lebih kompleks, analisis tata bahasa diperlukan. Lanjut ke pengembangan sintaksis. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan anak dalam belajar memahami struktur sintaksis dari ujaran adalah mengidentifikasi predikat, kata kerja, kata sifat, dan istilah rasional seperti kata depan dan kata penghubung. Terus mengidentifikasi argumen, kata benda dan frasa kata benda, serta peran semantiknya. Mengidentifikasi yang ketiga, mengidentifikasi dengan cara membuat hipotesis sintaksis yang digunakan untuk mengekspresikan elemen-elemen kalimat tersebut. Pengetahuan anak sebelumnya mengenai situasi atau peristiwa yang sedang dirasakan di lingkungan atau di dalam tubuh atau pikirannya sendiri membantu anak untuk menebak sifat, peran, NP, dan jenis predikat dalam tuturan yang didengarin. Itu tuh anak tuh kayak memproses sintaksisnya sendiri gitu di pikirannya. Seorang anak dapat menebak hubungan apa yang mungkin ditandakan oleh kata depan seperti di saat mendengar pisang di atas meja. Nanti anak tuh kayak pisang di atas meja. Di tuh gimana ya gitu loh. Dalam konteks lingkungan di mana pisang berada di atas meja dan di mana anak tersebut mengetahui arti kata pisang dan meja. Dalam kasus seperti ini, pengetahuan sebelumnya tentang arti kata benda sangat penting karena tanpa pengetahuan tersebut anak hanya memiliki sedikit kesempatan untuk menebak predikat rasional yang mana yang diekspresikan oleh kata depan yang digunakan gitu. Jadi kayak anak udah tahu kalau pisang sama meja tuh anak udah tahu, tinggal disambungin kayak pisang di atas meja, di atas, oh berarti di atas tuh di atas meja gitu, seperti itu. Lanjut ke bagaimana produksi bicara berasal dari pemahaman bicara, yaitu ada leksikon.
Entry leksikon yang tidak dapat diubah seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk pemahaman, sebuah leksikon akan mencantumkan entry yang diawali dengan ucapan dan diakhiri dengan makna. Yaitu ucapan, makna leksikon harus disusun berdasarkan bunyi ujaran untuk tujuan memahami ucapan. Secara sederhana, kita dapat mengatakan bahwa entry leksikal adalah asosiasi antara bunyi dan makna. Bunyi, makna, dan tidak ada arah yang tersirat. Bunyi, terus makna. Jadi ketika mendengar bunyi, kita akan berpikir memaknai hal tersebut. Seperti itu. Terus dilanjut ke pengembangan artikulasi bicara dan pengembangan urutan bicara yang linear. Ada banyak sekali variasi mengenai kapan anak-anak mulai mengucapkan kata-kata pertama mereka. Seorang anak mungkin mengucapkan kata pertamanya pada usia 5 bulan, sementara lain mungkin tidak mengucapkan kata pertamanya sampai sekitar 2 tahun. Fakta-fakta tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwa anak yang terlambat memiliki lebih sedikit organisasi konseptual tentang dunia atau memahami lebih sedikit kata-kata gitu. Hal tersebut tidak bermaksud ke situ gitu loh. Karena meskipun ada perbedaan dalam permulaan bicara pada usia sekitar 3 tahun, sebagian besar perbedaan dalam kemampuan berbicara sebagian besar telah hilang. Tidak dilakukan lagi. Beberapa variabilitas ini berkaitan dengan perkembangan fisik yang berhubungan dengan artikulator bicara dan koneksi yang harus dibentuk di dalam otak. Tidaklah mudah untuk membuat bunyi-bunyi ujaran tertentu. Otak anak harus berbentuk koneksi untuk memilih rangkaian kata dan mengartikulasikannya dalam urutan yang linear. Pemahaman terhadap ucapan tidak sesulit itu karena urutan itu sendiri diberikan sebagai masukan. Jadi sebenarnya mah anak-anak tuh memahami juga gitu, yang memiliki keterlambatan berbicara pun sebenarnya bukan berarti kosakatanya kurang gitu loh di pikirannya. Sebenarnya mereka juga memahami, mereka juga banyak, cuman memang untuk mengeluarkan bunyi-bunyinya tidak mudah gitu loh, seperti yang tadi dijelaskan pokoknya. Dilanjut ke sudut selanjutnya, itu mengenai teori tata bahasa alami dalam hubungan dengan pemikiran dan fungsinya dalam pemahaman dan produksi kalimat. Yaitu ada pemikiran sebagai proses yang bersifat non-linguistik dan mencakup ide-ide yang ditunjukkan oleh ucapan. Menurut pandangan penulis tersebut, selain tata bahasa alamiah itu sendiri, ada sebuah pusat proses pemikiran yang memiliki masukan pikiran serta emosi dan perasaan yang dialaminya, dan nilai-nilai serta tujuan yang ada di dalam pikiran dan memandu pemrosesan pikiran. Situasi dan peristiwa linguistik dan logistik yang dialami dari lingkungan eksternal diberikan akses ke tubuh dan pikiran dengan berbagai macam masukan, baik dari luar maupun dari dalam tubuh dan pikiran. Tata bahasa alami mencoba memahami masukan ucapan tersebut gitu loh. Tata bahasa alami itu mencoba untuk memahami masukan ucapan tersebut gitu loh. Jadi kayak kan setiap orang punya tata bahasa alaminya gitu loh di dirinya, di pikirannya. Terus lanjut ke garis besar tata bahasa alami yang lengkap. Baik proses pemahaman ucapan maupun produksi ucapan diperhitungkan oleh tata bahasa alami gitu. Baik pemahaman ucapan maupun produksi ucapan diperhitungkan oleh tata bahasa alami. Dalam proses pemahaman, suara ucapan adalah input yang diproses oleh tata bahasa pemahaman sehingga memberikan makna sebagai output gitu loh. Dalam proses produksi, makna berfungsi sebagai input ke modul produksi tambahan yang strateginya berinteraksi dengan tata bahasa pemahaman untuk menghasilkan suara sebagai output gitu loh. Jadi setelah itu si anak ini akan menghasilkan suara sebagai output. Proses-proses ini tergabung dalam tata bahasa alami dan terkait dengan pemikiran sentral seperti yang diuraikan pada ada gambar 11.3, kecuali suara yang merupakan kejadian di dunia fisik. Semua aspek lain dari model ini adalah aspek pikiran, kecuali suara fisik yang lain itu adalah aspek pikiran. Dengan demikian, tata bahasa pemahaman dan strategi produksi disimpan sebagai pengetahuan dan proses mental yang dapat diaktifkan oleh input suara fisik atau oleh makna mental. Pikiran sentral mengintegrasi makna dari kalimat ke dalam jaringan pengetahuannya dan juga menghasilkan makna yang ingin diekspresikan dalam ucapan. Seperti itu. Terima kasih.